Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bari Fantona dengan NPM 1901011035. Saya dari kelas F dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester yang diajukan oleh mata kuliah Al-Quran Hadis dan Pembelajarannya yang diampu oleh dosen Ibu Nuriyah MPDI. Bagaimana jawaban yang saya paparkan? Mari kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti apa yang telah saya bahas sebelumnya, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nuriyah MPDI. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar Pendidikan 4.0? Yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pembelajaran 4.0 ini? Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang menghadirkan dengan COVID-19 ini. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak tahun 2019 lalu, baik dari tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Namun, tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah Indonesia benar-benar telah siap dalam penerapan sistem merdeka belajar ini. Konsep merdeka belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, akan tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya tersebut. Baik, penjelasan berikutnya yaitu mengenai survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, akan tetapi juga ekosistem serta infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, akan tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Kemudian penjelasannya yang berikutnya yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Suatu hal yang paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan yang kurang pintar diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab manusia memiliki bakat alam yang berbeda-beda dan tidak dapat ditentukan dengan tes formal. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai pengembangan pola pikir. Konsep pendidikan merdeka belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa, yang artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab dalam industri 4.0 basisnya adalah data teknologi. Dengan kata lain, informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Kemudian kita akan langsung membahas atau masuk ke pertanyaan nomor 2 yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Jadi, rancangan perencanaan pembelajaran atau RPP yang saya miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini diantaranya yaitu
Yang pertama, memahami kurikulum pendidikan 4.0. Terdapat 3 hal terkait kurikulum pendidikan era 4.0 ini, yaitu yang pertama adalah mempelajari sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Lalu yang kedua, mempelajari skill yang berkenaan dengan pendidikan kepribadian dan karakter. Lalu yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan passion. Itulah mengapa kita sebagai pendidik hendaknya dituntut untuk memahami kurikulum suatu pendidikan. Karena dengan memahami kurikulum suatu pendidikan akan memudahkan kita selaku pendidik dalam merencanakan rancangan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pendidik hendaknya harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, khususnya guna untuk menghindari penyakit TBC, tidak bisa komputer. Selain itu, sebagai pendidik hendaknya harus menguasai keterampilan yang ada pada pendidikan 4.0, di antaranya yaitu kritis, komunikatif, kreatif, serta kolaboratif. Hal tersebut dikarenakan dalam proses belajar mengajar yang dituntut untuk bisa bukan hanya peserta didik, namun juga pendidik. Lalu yang berikutnya yaitu menyiapkan rancangan perencanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP. RPP sendiri merupakan salah satu langkah pertama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang diinginkan oleh setiap pendidik. Dilihat dari konsep Merdeka Belajar maupun pendidikan 4.0 yang mengedepankan pemikiran kritis dan juga inovatif, maka saya akan memanfaatkan metode pembelajaran diskusi, di mana setiap peserta didik harus mampu aktif dan mengutarakan pendapatnya, sehingga akan menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dan juga inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu secara keseluruhan, yakni tidak hanya pada kearifan dalam berdiskusi atau pemahaman saja, akan tetapi bagaimana cara perubahan sikap dan akhlak yang baik setelah maupun pada saat berdiskusi tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Apakah peserta didik tersebut sudah mampu merealisasikan materi tertentu atau belum? Kemudian kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Pada revolusi industri 4.0, peradaban baru umat manusia dilakukan dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Ketiganya tidak lagi dibatasi oleh perbedaan dimensi ruang dan waktu, yang memberikan skenario kehidupan baru yang harus dieksploitasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya hendaknya disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, yaitu yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional serta modern. Guru membagi pertemuan belajar menjadi 2 kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Kemudian yang berikutnya yaitu peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web-web yang berisi konten materi yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Kemudian yang berikutnya, pendidik ataupun guru mengajar dengan menggunakan word processor atau WP. WP adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. WP menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi-aplikasi yang dimilikinya yaitu Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Access. Kemudian yang berikutnya yaitu pendidik menggunakan strategi pembelajaran web-based learning, yaitu salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI, Computer Based Instruction atau CAI, Computer Assisted Instruction. Kemudian yang kelima yaitu guru melakukan pembelajaran dengan sistem online,
yaitu dengan memantau aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media pembelajaran sendiri maksudnya adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Ada beberapa jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di era pendidikan 4.0. Adapun jenis media pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama, Learning Management System atau LMS, merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. Fungsi dari LMS sendiri yaitu mengelola materi pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Setiap materi pembelajaran akan dikelompokkan berdasarkan kelas dan juga pertemuan. Kemudian yang kedua yaitu blog. Blog merupakan media pembelajaran yang alternatif yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Saat ini, terdapat beberapa jenis blog yang dapat digunakan. Dalam blog itu sendiri, dapat dicantumkan tulisan, gambar, maupun link yang dibutuhkan sebagai bahan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu YouTube. YouTube sendiri merupakan media yang dikenal luas oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Dalam ranah pendidikan, YouTube dapat dijadikan media alternatif dalam menyampaikan materi pembelajaran sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Dengan cara ini, pendidik membuat video pembelajaran berupa menjelaskan materi pembelajaran, slide presentasi, maupun dalam bentuk animasi. Kemudian yang berikutnya yaitu Zoom Meeting ataupun Google Meet. Jika media pembelajaran sebelumnya merupakan media pembelajaran dengan komunikasi satu arah, maka Zoom Meeting dan Google Meet memberikan kelebihan berupa komunikasi dua arah. Hal ini memberikan sensasi pembelajaran seperti halnya pembelajaran tatap muka. Pendidik bisa lebih interaktif kepada peserta didik, begitupun juga sebaliknya. Kemudian yang berikutnya yaitu podcast. Podcast sendiri merupakan media pembelajaran digital berbentuk audio dan video. Penggunaan podcast bisa menjadi alternatif dalam mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Podcast dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, karena dengan podcast, peserta didik dituntut untuk meningkatkan kemampuan mendengar serta memahami. Mungkin itu saja media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Akan tetapi, media pembelajaran yang dapat digunakan untuk pembelajaran sebenarnya tidak hanya itu saja. Tergantung fleksibilitas pendidik dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 5, yaitu evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang menghadirkan dengan COVID-19. Jadi, terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, perlu dievaluasi lebih dalam lagi, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembelajaran yang kehilangan figur seorang guru. Pembelajaran dengan tatap muka, biasanya guru bisa mengetahui bagaimana peserta didik tersebut memahami sebuah materi melalui dialog, melihat mimik muka, atau memberi pertanyaan langsung. Kegiatan pembelajaran ini juga menjadikan guru kesulitan dalam menerapkan pendekatan persuasif dalam penyampaian materi kepada peserta didik agar menguasai kompetensi dasar yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, serta keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu sarana pembelajaran. Pendidik atau guru yang biasanya menyiapkan pembelajaran dengan bekal alat tulis dan buku paket kini harus membuat sebuah visualisasi kegiatan pembelajaran, yaitu sebuah video pembelajaran. Sebuah tantangan baru bagi pendidik untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan informasi. Selain itu, sarana pembelajaran yang berupa smartphone dan juga kuota internet menjadi permasalahan yang serius bagi guru
peserta didik maupun orang tua peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu minimnya pendidikan kedisiplinan dan pendidikan karakter. Dalam hal kedisiplinan dan pendidikan karakter, peserta didik harus bisa mengorganisasi kedisiplinan belajar dan berperilaku secara mandiri. Faktanya, ini semua tidak sesuai dengan harapan, di mana masih banyak peserta didik yang tidak online pada saat jam belajar, apalagi sampai tertidur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Mohon maaf apabila terdapat saya menyampaikan materi terdapat banyak salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.